Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik Sinta. Hari ini kita akan belajar mengenai latihan soal ujian sekolah pendidikan Pancasila dan kenegaraan kelas 9 SMP. Ini merupakan bagian 2-nya. Jika adik-adik belum tonton bagian satunya, ya, karena pada bagian 1, Miss Sinta telah menjelaskan mengenai 1-25. Jadi, pada video kali ini kita akan langsung mulai soal nomor 26. Sudah siap semua? 26. Kesimpulan yang tepat terkait dinamika perwujudan Pancasila pada awal kemerdekaan adalah A. Penerapan nilai-nilai Pancasila diibaratkan sebagai bandul jam yang bergerak ke kiri dan kanan, yaitu komunis dan liberal. B. Upaya menjaga kemurnian Pancasila dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan amandemen UUD NRI tahun 1945 melalui 4 rangkaian tahapan perubahan. C. Praktik penyelenggaraan negara menyimpang dari Pancasila sebagai pandangan hidup, seperti terjadinya praktik kolusi, nepotisme, pembatasan partai politik, dan jabatan eksekutif yang tidak berganti. D. Pancasila diarahkan ke ideologi lain yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Ideologi tersebut tidak sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan. Oke, yang dimaksud dengan pada awal kemerdekaan ini adalah pada tahun 1945 sampai 1959. Pancasila sempat ingin diganti dengan ideologi lain. Jadi jawaban yang tepat ada. Jadi setiap masanya permasalahan Pancasila ini berbeda-beda ya. Kalau pada awal kemerdekaan sempat ingin diganti, nanti pada Orde Baru ataupun sebelumnya pada Orde Lama itu juga beda lagi. Nah, ini yang disebut dengan dinamika perwujudan Pancasila. Jadi setiap masanya ada aja masalahnya. Sekarang kita lanjut 27. Pancasila memiliki 3 nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga ini merupakan penjabaran sila-sila dalam Pancasila. Contohnya, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tanpa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak akan mengerti makna kemanusiaan tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, benar Pancasila sebagai ideologi terbuka, karena A. merupakan kekayaan rohani, moral, dan kebudayaan masyarakat. B. tidak diciptakan oleh negara, tapi ditemukan dalam masyarakat sendiri. C. isinya tidak langsung operasional, sehingga setiap generasi baru dapat dan perlu menggali kembali falsafah tersebut. D. tidak pernah memaksa kebebasan dan tanggung jawab masyarakat. Oke, jadi Pancasila ini disebut sebagai ideologi terbuka. Jadi Pancasila ini senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Jadi dia itu tidak pernah kadaluarsa. Seiring berkembangnya kita, dia juga masih bisa kita pakai gitu. Makanya disebut ideologi terbuka. Kenapa masih bisa kita pakai meskipun zaman terus berganti? Karena Pancasila itu diciptakan dari dalam diri masyarakat Indonesia. Jadi dia tidak diciptakan oleh negara, tapi dari masyarakatnya. Jadi di sini yang paling tepat Pancasila sebagai ideologi terbuka karena B. tidak diciptakan negara, tetapi ditemukan dalam masyarakat sendiri, sehingga cenderung dapat terus dipakai dari waktu ke waktu, tidak ada basinya. 28. Nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Jika dikaitkan dengan dimensi ideologi, termasuk dimensi jadi dimensi ideologi ini ada beberapa. Ada realita, ada idealisme, ada fleksibilitas. Kalau yang realita ini menyebutkan bahwa
Ideologi itu berasal dari budaya dan pengalaman sejarah bangsa. Kalau ideologi itu mengandung idealisme. Jadi dia tidak mengandung sesuatu yang bersifat hayalan. Ada harapan tentang masa depan yang lebih baik. Sedangkan dimensi fleksibilitas menyatakan bahwa ideologi itu luas. Jadi memungkinkan untuk menerima dan merangsang pemikiran-pemikiran baru yang relevan. Di soal ini disebut bahwa nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu. Jadi kan yang usaha ke arah bersatu ini maksudnya adalah bahwa kita itu memiliki masa depan yang lebih baik, memiliki harapan ke depannya. Maka di sini yang pada soal ini termasuk dimensi C, idealisme. Karena ada harapan tentang masa depan ya. 29. Pengangkatan Presiden Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup menunjukkan penyimpangan dalam penerapan Pancasila, yaitu pada masa Insinyur Soekarno ini pada masa Orde Lama ya. Kalau pada Orde Baru nanti sudah Presiden Soeharto. Jadi ini merupakan penyimpangan dalam penerapan Pancasila pada Orde Lama. 30. Alinea ketiga pembukaan UUD tahun 1945 mengandung makna A. Negara Indonesia mengandung adanya nilai religius. B. Hukum positif yang ada di Indonesia dominan menggunakan hukum adat. C. Bangsa Indonesia menolak adanya penjajahan karena bertentangan dengan hak kodrat manusia. D. Proklamasi merupakan murni perjuangan pahlawan. Untuk bisa menjawabnya, kita harus tahu dulu, emang alinea ketiga ini bunyinya apa sih? Nah, alinea ketiga ini bunyinya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Jadi di sini ada kata-kata ya bahwa kemerdekaan ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan juga dengan didorongkan keinginan. Jadi di sini ada kata-kata rahmat Allah. Maka yang tepat bahwa alinea ketiga ini mengandung makna negara Indonesia mengandung adanya nilai-nilai religius. Religius maksudnya ketuhanan ya. 31. Implementasi pokok pikiran pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam lingkungan sekolah ditunjukkan dengan kita tinggal cari nih, yang mana yang kira-kira di sekolah yang bisa kita lakukan di sekolah. A. Memamerkan tulisan yang bertema cinta tanah air. Pamer-pamer tulisan saja tidak cukup, harus ada sikap. B. Menanamkan sikap disiplin kepada peserta didik saat upacara bendera. Ini bisa jadi ya, karena peserta didik berarti ini sedang di sekolah. C. Mengundang prajurit TNI untuk menyampaikan materi tentang nasionalisme. Hanya menjelaskan tentang materi, tidak benar-benar ada sikap. Dia menginstruksikan peserta didik mengikuti kegiatan bela negara di luar sekolah. Ini bukan ya, yang paling tepat adalah B. Jadi yang butuh itu aksi, bukan hanya kata-kata. 32. Pasangan yang sesuai antara contoh sikap dan nilai dalam pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita baca ya. A. Ketuhanan yang Maha Esa. Sikapnya melakukan gotong royong. Ini berhubungan ya. Ketuhanan Maha Esa ini lebih berhubungan ke sikap kita yang beribadah sesuai kepercayaan, menghargai kepercayaan orang lain. Di A bukan. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu dengan cara menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sesuai ya, karena kita sedang berbicara mengenai kemanusiaan. C. Persatuan Indonesia mengadakan kampanye politik. Tidak, Persatuan Indonesia ini lebih ke tidak membedakan orang meskipun berbeda suku, agama, dan lainnya. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu membayar pajak tepat waktu, itu juga kurang tepat. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. 33. Berikut merupakan hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945
dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus adalah A. Memberi penjelasan terhadap dilaksanakannya proklamasi, B. Memberikan penegasan, C. Memberikan pertanggungjawaban, D. Semua jawaban benar. Nah, jadi antara pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini dengan proklamasi itu merupakan satu kesatuan utuh, tidak bisa dipisahkan, karena pilihan A, B, dan C ini benar. Jadi karena memberikan penjelasan, penegasan, dan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi. Jawaban kita D ya. 34. Teori kedaulatan raja memiliki ciri. Jadi teori kedaulatan ini ada beberapa. Ada kedaulatan Tuhan, ada kedaulatan raja, kedaulatan negara, rakyat, dan juga hukum. Bedanya pada teori kedaulatan Tuhan, Tuhanlah pemegang kekuasaan tertinggi. Semua hal yang dilakukan dalam negara ini berpatokan pada perintah Tuhan. Beda dengan kedaulatan raja. Kalau kedaulatan raja, semua perintah raja ini harus diikuti. Jadi pemegang kekuasaannya adalah raja. Kalau teori kedaulatan negara hampir sama dengan yang Tuhan dan Raja tadi. Semuanya itu berdasarkan dengan apa yang sudah tertulis oleh negara. Jadi negara sebagai rajanya. Kalau kedaulatan rakyat, rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sedangkan untuk teori kedaulatan hukum, pemimpin tertinggi di suatu negara bukanlah orang, melainkan sistem aturan dan hukum. Jadi untuk pertanyaan nomor 34, ciri teori kedaulatan raja adalah C. Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ada di tangan raja. 35. Indonesia menganut sistem kedaulatan rakyat, terutama disebabkan, berarti ada di tangan rakyat ya kekuasaan tertinggi. A. Para pendiri negara, orang yang adil dan bijaksana. B. Kemerdekaan Indonesia merupakan perjuangan seluruh rakyat. C. Pahlawan yang gugur sangat banyak tersebar di seluruh wilayah Indonesia. D. Wilayahnya luas dan penduduknya sangat besar. Nah, di sini sistem kedaulatan rakyat ini karena B. Kemerdekaan Indonesia kan perjuangan rakyat. Oleh karena itu, kekuasaan tertingginya ada di tangan rakyat. 36. Salah satu ciri dalam sistem pemerintahan presidensial adalah jadi sistem presidensial ini memiliki banyak ciri-ciri. Ada penyelenggara negara ada di tangan presiden, kabinet, dan pejabat yang berkaitan dipilih oleh presiden. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden tidak bisa membubarkan parlemen. Tidak ada lembaga tertinggi dalam negara tersebut. Kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif sama kuat. Jadi untuk opsi A, B, C, dan D, yang paling tepat adalah D. Presiden tidak dapat saling menjatuhkan dengan parlemen. Jadi presiden tidak bisa membubarkan parlemen, parlemen pun tidak dapat membubarkan presiden. 37. Berdasarkan pernyataan di atas, faktor yang mendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ditunjukkan oleh nomor. Oke, sekarang kita lihat ya. 1. Kondisi geografis. Kondisi geografis berarti ada yang di Aceh, ada yang di Papua. Itu sebenarnya bahkan banyak menyebabkan perpecahan karena kita jadinya berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa. Kalau tidak dihadapi secara bijaksana dapat menyebabkan perpecahan. 2. Sumpah Pemuda, iya ya, karena pada saat Sumpah Pemuda, pemuda-pemuda dari segala suku bersatu. 3. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, itu juga. Jadi berbeda-beda tetapi tetap satu juga. 4. Munculnya gejala etnosentris. Etnosentris ini apa sih? Etnosentris ini merupakan paham yang menganggap bahwa kebudayaan sendiri lebih baik daripada kebudayaan lain. Jadi ini justru dapat menyebabkan perpecahan, bukan persatuan. Jadi nomor 4 bukan. 5. Pancasila iya. Maka jawaban yang paling tepat adalah 2, 3, dan 5. Sampai di sini, adik-adik paham kan? Kita lanjut ya. 38. Prinsip yang mengharuskan kita mengakui bahwa
Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan adalah prinsip persatuan dan kesatuan, yaitu prinsip A. Bhinneka Tunggal Ika. Jadi walaupun kita beda-beda suku, beda bahasa, beda agama, beda adat, kita tetap bersatu. 39. Makna Bhinneka Tunggal Ika yang tertuang dalam peraturan pemerintah. Kecuali. Berarti ini lawannya dari persatuan ya. Karena kan Bhinneka Tunggal Ika ini kan mengarah ke persatuan. Kalau dia bilang kecuali berarti yang jelek-jeleknya kita cari. A. Meningkatkan identitas dan kebanggaan sebagai suku daerah. B. Mendorong makin kukuh persatuan. C. Meningkatkan nilai kegotong royongan. D. Mendorong timbulnya kesadaran tentang pentingnya pergaulan demi kukuhnya persatuan kesatuan. Yang mana kira-kira yang negatif? Karena di sini dibilang kecuali. Nah, antara opsi A, B, C, D yang menunjukkan perpecahan adalah A. Karena sikap terlalu bangga dengan suku sendiri dapat menyebabkan kita tidak dapat menghargai suku orang lain. 40. Cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Disebut cara pandang ya yang dibilang ya. Ini merupakan pengertian dari wawasan Nusantara. Jadi bagaimana cara kita memandang diri dan lingkungan kita sebagai satu kesatuan. 41. Perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan sekolah. Jadi kita lihat yang mana yang lingkungan sekolah ya. A. Menaati tata tertib sekolah. B. Mengakui keberadaan dan fungsi tiap anggota keluarga. Ini malah di rumah ya kalau anggota keluarga, bukan di sekolah, berarti B bukan. C. Mengadakan bakti sosial di masyarakat. Ini juga bukan, ini berarti di lingkungan masyarakat, bukan di sekolah. D. Mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Nah, karena dia tanya di lingkungan sekolah, maka jawaban yang paling tepat adalah A. 42. Dalam harmoni masyarakat terdapat prinsip, yaitu sikap mengutamakan kesetaraan sebagai manusia, meskipun berbeda. Ini merupakan pengertian dari A. Egalitarianisme. 43. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Ini itu bunyi dari pasal yang mendasari perekonomian Indonesia. Itu pasal berapa ya? Pasal 33 ayat 4. Ingat-ingat ya adik-adik ya. 33 ayat 4. 44. Semakin banyaknya beragam profesi yang dilakukan oleh para laki-laki, seperti menjadi chef atau ahli masak, desainer atau perancang busana, dan perempuan banyak juga yang menjadi supir atau bahkan mengikuti organisasi partai politik, merupakan wujud dari adanya harmonisasi dalam keragaman, A. Sosial, B. Ekonomi, C. Gender, D. Politik. Dalam soal ini, fokusnya adalah pada jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Laki-laki dapat melakukan apa yang perempuan lakukan, perempuan dapat bekerja di bidang yang laki-laki lakukan. Berarti ini fokusnya adalah ke gender atau jenis kelamin. 45. Dewasa ini maksudnya akhir-akhir ini ya. Akhir-akhir ini unsur-unsur budaya juga menjadi salah satu faktor munculnya masalah dalam kehidupan masyarakat. Unsur budaya yang juga menghadapi masalah akhir-akhir ini adalah ilmu pengetahuan yang bukan merupakan permasalahan yang sering muncul di bidang ilmu pengetahuan. Berarti yang bukan masalah ya, berarti yang bagus. Kita cari yang bagus opsinya.
A. Jual beli ijazah tanpa mengikuti pendidikan, itu salah, berarti ini masalah ya. B. Menyalahgunakan ilmu pengetahuan, berarti juga masalah dong. C. Mencontek, apalagi. D. Mendapatkan nilai sesuai hasil belajar. Ini yang bagus, berarti bukan masalah. Jadi jawabannya adalah D. 46. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan sosial budaya, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, adalah ini upaya yang dilakukan pemerintah ya. A. Membangun ketahanan sosial yang dapat memberi bantuan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial serta korban bencana. B. Mengupayakan keterlibatan kaum perempuan dalam proses dan pengambilan keputusan. C. Mendorong majunya pendidikan karena dengan pendidikan yang memadai memungkinkan seseorang untuk memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik. D. Melakukan program penanggulangan ketahanan sosial yang dapat memberi bantuan dan kan dibilangkan untuk meningkatkan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Jawaban korban adalah 47. Konsep yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 45 pasal 27 ayat 3 adalah kita lihat dulu pasal 27 ayat 3 bunyinya apa ya? Ternyata bunyinya setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Hak dan kewajiban bela negara. 48. Kesediaan untuk memberikan sesuatu tanpa pamrih atau kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara sebagai sebuah tindakan terbaik untuk melindungi, mempertahankan, serta memajukan bangsa adalah inti dari upaya. Dari upaya apa ya? A. Merongrong persatuan kesatuan, B. Bela negara, C. Pertahanan dan keamanan rakyat, D. Spionase dari negara lain. Ini merupakan jawaban dari bela negara karena rela memberi, berkorban tanpa pamrih untuk bangsa dan negara. 49. Berdasarkan perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia di atas, yang termasuk dalam perjuangan diplomasi ditunjukkan oleh nomor. Kita harus tahu dulu perjuangan diplomasi ini maksudnya apa ya. Nah, perjuangan diplomasi ini merupakan perjuangan yang ditempuh dengan terlibat dalam sebuah perundingan. Jadi bukan berperang tanpa adanya adu fisik, lebih ke negosiasi gitu. Obrolan perundingan. Nego. 1. Insiden bendera di Surabaya. Bukan ya? Karena itu terjadi peperangan. B. Konferensi meja bundar. Iya, karena di situ terjadi perundingan. 2. Iya. 3. Pertempuran. Pertempuran pokoknya pasti salah ya, karena itu adu fisik. 4. Perundingan, berarti iya. Tadi 2 dan 4. 5. Perlawanan terhadap agresi militer, juga bukan ya, karena itu juga bertarung secara fisik. 6. Perjanjian Linggarjati. Nah, jawaban yang paling tepat adalah 2, 4, dan 6. 50. Berikut merupakan alasan pentingnya usaha bela negara yang dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia. Kecuali, ini berarti yang jelek karena penting usaha pembelaan negara kecuali, ada kecualinya. A. Untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman, itu iya berarti. B. Untuk menjaga keutuhan, itu juga iya. C. Bukan panggilan sejarah. D. Merupakan kewajiban setiap warga negara. Karena yang ditanya adalah kecuali, jawabannya adalah C. Bukan merupakan panggilan sejarah. Nah, bagaimana adik-adik? Kita sudah selesai mengerjakan 50 soal dan pembahasan latihan soal ujian sekolah PPKN kelas 9 SMP. Sampai di sini adik-adik sudah paham? Jika ada yang adik-adik kurang paham, bisa komen di bawah ya. Jangan lupa like dan juga subscribe. Nyalakan loncengnya agar adik-adik tahu ketika Miss Sinta update lagi. Jadi kita bisa belajar pelajaran yang lain juga. Terima kasih ya sudah belajar bersama Miss Sinta. Sampai jumpa lagi adik-adik.